sebagai pendahuluan Bapak Ibu di sini di Permen Pan RB nomor 1 tahun 2023 yang kita ingat betul ini karena di bulan Januari kalau nggak salah ya, di nomor 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional mendorong tata kelola jabatan fungsional yang berbasis kinerja serta ada penyederhanaan dan juga penataan regulasi ya, melalui penyesuaian jabatan fungsional, sehingga Bapak Ibu apa yang nanti disampaikan adalah memang sudah berdasarkan peraturan yang sudah ada dari Permen Pan RB. Nah, di sini Bapak Ibu ada 4 hal ya yang kami akan sampaikan ke Bapak Ibu. Ini terkait dengan penyederhanaan jabatan fungsional guru ini Bapak Ibu. Yang pertama, menghilangkan kesenjangan dalam hal kesejahteraan, penghargaan, perlindungan, dan pengembangan kompetensi antara yang diberikan kepada pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan formal dan pendidikan non formal. Jadi intinya di sini Bapak Ibu. Inti yang kedua adalah Bapak Ibu, kita membuat satu transformasi pendidikan yang membutuhkan penyesuaian peran dan juga pengelolaan keempat jabatan fungsional tersebut yang sejalan dengan arah kebijakan transformasi ASN yang baru saja disampaikan oleh Bu Ipma. Jadi ini sudah sejalan Bapak Ibu dengan transformasi ASN. Dan yang ketiga, di sini ada fleksibilitas pengelolaan dari keempat jabatan fungsional ke dalam satu jabatan fungsional sehingga layanan terhadap pendidikan formal dan non formal itu lebih sederhana dan lebih efisien. Jika diperlukan kebutuhan dari jabatan fungsional untuk guru atau pendidik di pendidikan non formal, maka itu lebih fleksibel untuk pemenuhannya. Kalau kita jadikan satu ini Bapak Ibu. Dan kita sudah mempertimbangkan beberapa hal tersebut untuk supaya kita bisa agile tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Ipma. Nah, yang terakhir ini yang paling penting Bapak Ibu, pembinaan karir melalui berbagai penugasan yang nantinya mungkin akan ditugaskan dari guru menjadi ke bidang pendidikan yang lain, itu tadi lincah dan agile tadi itu. Misalnya saja Bapak Ibu, ada perpindahan jabatan dari jabatan pamong belajar yang mungkin nanti ada penugasan jabatan pamong belajar ke dalam jabatan penilik ataupun guru ke jabatan ke pengawas yang semula Bapak Ibu karena ini jabatan fungsional yang berbeda, maka memerlukan uji kompetensi ya, sebelum dipindahkan ke jabatan fungsional tersebut, dan itu memerlukan waktu yang cukup lama. Nah, setelah diintegrasikan ke dalam satu jabatan fungsional, yaitu jabatan fungsional guru, maka uji kompetensi tersebut tidak diperlukan. Jadi tidak memerlukan uji kompetensi perpindahan jabatan. Tapi nanti melalui proses penugasan guru sebagai pendamping satuan pendidikan ya, kalau akan ke guru yang akan ditugaskan menjadi pengawas atau mendampingi satuan pendidikan. Jadi ini lebih mudah nanti proses untuk pemindahannya. Nah, slide berikutnya. Jadi itu tadi yang melatar belakangi terbitnya Permen Pan tadi ya Bapak Ibu, Permen Pan RB nomor 21 tentang jabatan fungsional guru. Nah Bapak Ibu, sekarang kita coba lihat ke dalam substansi Permen Pan-nya ya, substansi Permen Pan RB tahun nomor 2001 tahun 2024. Beberapa hal yang penting yang perlu dipahami oleh Bapak Ibu ini nanti akan disampaikan di sini, dan sesungguhnya ini sudah ada dalam pasal-pasal yang ada di Permen Pan RB. Dan total pasalnya semua ada 28 pasal ya Bapak Ibu. Nah, yang terkait dengan kedudukan, tanggung jawab, klasifikasi atau rumpun dan kategori dan jenjang, ini ada di pasal 3, 4, dan 5. Di sini di kedudukan, guru berkedudukan sebagai pelaksana teknis kegiatan di bidang pendidikan pada instansi pemerintah. Ini kalau terkait dengan kedudukan ya Bapak Ibu. Lalu yang terkait dengan tanggung jawab. Nah, tanggung jawab ini guru berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, atau pejabat administrasi yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional guru. Dalam hal unit organisasi dipimpin oleh pejabat fungsional, maka guru dapat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat fungsional lain yang memimpin unit organisasi tersebut.
Itu terkait dengan tanggung jawab Bapak Ibu. Nah, ini terkait dengan klasifikasi atau rumpun. Nah, jabatan fungsional guru termasuk dalam klasifikasi atau rumpun pendidikan pada tingkat taman kanak-kanak, pendidikan dasar, pendidikan lanjutan, dan sekolah khusus. Jadi dia ada di guru-guru ini, di jabatan fungsional guru ini ada di pendidikan taman kanak-kanak, dasar, lanjut, dan sekolah khusus. Nah, kemudian Bapak Ibu terkait dengan kategori. Kategorinya apa sebetulnya jabatan fungsional guru ini? Jadi jabatan fungsional guru ini merupakan jabatan fungsional dengan kategori keahlian. Nah, sehingga di dalam jenjangnya tersebut ada jenjang guru ahli pertama, ada guru ahli muda, guru ahli madya, dan guru ahli utama seperti sebagaimana yang sudah Bapak Ibu ketahui. Jadi mulai dari pertama, muda, madya, dan berikutnya ini terkait dengan tugas jabatan dan ruang lingkup kegiatan. Ya, terkait dengan tugas jabatan dan ruang lingkup kegiatan. Dan ini kalau Bapak Ibu lihat nanti di Permen PAN itu ada di pasal 7 dan pasal 8. Tugas jabatan fungsional guru meliputi kegiatan perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, penilaian pembelajaran, pembimbingan, dan pelatihan peserta didik, serta pelaksanaan tugas tambahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi di sana seperti yang sudah berlaku saat ini Bapak Ibu ada TRAN. Jadi Bapak Ibu nanti ruang lingkup kegiatannya dibagi menjadi masing-masing kelompok jenjang jabatan, mulai dari guru ahli pertama, ahli muda, ahli madya, dan ahli utama. Kalau disampaikan satu persatu Bapak Ibu, ini ada perbedaannya ya. Guru ahli pertama melaksanakan tugas paling sedikit menggunakan perangkat pembelajaran yang tersedia dan secara berkala melakukan refleksi untuk peningkatan kualitas kinerja secara berkelanjutan. Nah, untuk guru ahli muda di sini melaksanakan tugas paling sedikit melakukan modifikasi perangkat pembelajaran yang tersedia dan sama secara berkala melakukan refleksi untuk peningkatan kualitas kinerja secara berkelanjutan. Nah, untuk guru ahli madya melaksanakan tugas dengan menggunakan perangkat pembelajaran yang dirancang secara mandiri dan atau berkolaborasi dengan teman sejawat paling sedikit untuk dirinya sendiri dan secara berkala melakukan refleksi untuk meningkatkan kualitas kinerja secara berkelanjutan. Jadi ada perbedaannya. Di situ bisa ini melaksanakan tugas dengan menggunakan perangkat pembelajaran yang dirancang secara mandiri dan atau berkolaborasi dengan teman sejawat untuk dirinya sendiri dan guru lain, serta secara berkala melakukan refleksi untuk meningkatkan kualitas kinerjanya secara berkelanjutan. Ya, Bapak Ibu. Nah, berikutnya ini selanjutnya tentang penugasan guru Bapak Ibu. Ya, tentang penugasan guru. Nah, penugasan guru ini Bapak Ibu dalam rangka pembinaan karirnya, guru dapat diberi penugasan. Jadi nanti sebagai guru yang akan ditugaskan nanti bisa sebagai kepala satuan pendidikan, yaitu nanti ini bisa sebagai kepala sekolah ya Bapak Ibu. Kemudian bisa ditugaskan guru yang di depan jabatan fungsional guru ini bisa ditugaskan sebagai pendamping satuan pendidikan. Nah, pendamping satuan pendidikan ini yang nantinya akan kita sebut sebagai pengawas ya Bapak Ibu dan juga penilai. Lalu Bapak Ibu pendidik pada jalur pendidikan non formal. Jadi guru tadi bisa ditugaskan sebagai pendidik pada jalur pendidikan non formal yang selama ini dilakukan oleh PAMO belajar. Atau peran lain ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. Yang pada intinya guru melayani pendidikan Bapak Ibu baik di pendidikan jalur pendidikan formal dan pendidikan non formal. Nah, jadi tidak ada bedanya nanti ya Bapak Ibu sebagai guru yang nanti akan ditugaskan. Agar terwujud layanan pendidikan bermutu untuk semua Bapak Ibu. Ya, sesuai dengan visinya Pak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Selanjutnya Bapak Ibu terkait dengan kebutuhan PNS dalam jabatan fungsional guru. Nah, ini terkait dengan kebutuhan. Bagaimana kebutuhannya Bapak Ibu?
Yang pertama terkait dengan kebutuhan ini ada penetapan kebutuhannya, kebutuhan PNS-nya dalam jabatan fungsional guru dihitung berdasarkan beban kerja. Nah, beban kerja ini ditentukan dari indikator apa saja, Bapak Ibu, yaitu yang pertama jenis guru, jenis jenjang dan bentuk satuan pendidikan, kemudian juga struktur kurikulum dan jumlah rombongan belajar dan atau indikator lain yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendidikan. Yang kedua, Bapak Ibu, ini akan ada pedoman penghitungan kebutuhan jabatan fungsional guru yang nanti akan ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah dan Pendidikan Menengah setelah mendapat persetujuan dari Menpan RB tentunya. Lalu pengangkatan dalam jabatan fungsional guru tidak dapat dilakukan sebelum pedoman penghitungan kebutuhan jabatan fungsional guru yang sebagaimana dimaksud tadi yang nomor 2 ini ditetapkan. Jadi sebelum ada peraturan menterinya maka pengangkatan guru belum bisa dilakukan. Jadi harus sesuai dengan pedoman perhitungan kebutuhan guru. Nah, Bapak Ibu, yang selanjutnya ini tentang pengangkatan dan mekanismenya. Ya, pengangkatan dan mekanismenya. Nah, pengangkatan dalam jabatan fungsional guru ini dapat dilakukan melalui 4 cara ya, Bapak Ibu. Yang pertama adalah pengangkatan pertama kali, ya. Kemudian perpindahan dari jabatan lain, kemudian ada penyesuaian dan ada juga promosi. Jadi ada 4 cara untuk diangkat menjadi ke jabatan fungsional guru. Nah, masing-masing ini nanti kalau dijelaskan akan dijelaskan berikutnya. Nah, mekanisme pengangkatannya Bapak Ibu, pengangkatan dalam jabatan fungsional guru ini ditetapkan oleh PPK, Pejabat Pembina Kepegawaian, atas usulan pejabat yang bersangkutan bagi jabatan fungsional guru ahli pertama hingga ahli madya. Yang kedua, pengangkatan jabatan dalam jabatan ahli utama ditetapkan oleh Presiden atas usulan PPK tadi itu setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala BKN dan penetapan kebutuhannya tadi ada berapa jumlah kebutuhannya dari Menpan RB. Khusus untuk yang utama Bapak Ibu. Kalau ahli pertama, muda dan madya itu pengangkatannya ditetapkan oleh PPK. Pengangkatan pertama untuk ahli pertama ahli muda. Nah, syarat ketentuan pengangkatan pertama mengikuti tentu dari Menpan RB nomor 1 tahun 2023. Wajib memiliki sertifikat. Jadi kalau yang pengangkatan pertama harus memiliki sertifikat pendidik. Saat ini sudah dilakukan ya Bapak Ibu untuk calon pengangkatan guru calon pertama. Yang jika belum memiliki sertifikat pendidik, maka wajib mengikuti dan lulus pendidikan profesi guru paling lambat 2 tahun setelah diangkat menjadi calon PNS. Selanjutnya Bapak Ibu, ini terkait dengan ketentuan untuk perpindahan dari jabatan lain. Nah, kalau untuk perpindahan jadi jabatan lain, Bapak Ibu tentu syarat perpindahannya harus mengikuti Permen Pan RB nomor 1. Ada syarat tambahannya yaitu memiliki pengalaman dalam melaksanakan tugas di bidang pendidikan yang relevan dengan pelaksanaan tugas guru paling sedikit atau paling singkat 2 tahun dan tentu bersertifikat pendidik untuk guru, dan ini usianya maksimal 53 untuk ahli pertama dan ahli muda. Jadi JF pertama dan JF muda, dan 55 tahun untuk JF madya dan 58 tahun untuk JF utama. Lalu pengangkatan jabatan fungsional melalui perpindahan ini harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan ya atau formasi kebutuhan. Nah, berikutnya Bapak Ibu, ini terkait dengan pengangkatan guru melalui penyesuaian. Nah, yang penyesuaian ini Bapak Ibu, penyesuaian ini dilaksanakan bagi PNS yang telah memiliki pengalaman dan atau masih melaksanakan tugas di bidang guru berdasarkan keputusan ya PIB ya jabatan yang bersangkutan, dan PNS dengan formasi jabatan fungsional guru masih menjalankan tugas jabatan guru namun belum diangkat dalam jabatan fungsional guru. Nah, syarat perpindahannya tentu mengikuti Permen Pan RB nomor 1, dan ada syarat tambahannya yang paling utama adalah memiliki sertifikat pendidik untuk guru dan memiliki pengalaman dalam melaksanakan tugas guru paling sedikit 2 tahun. Pengangkatan dalam jabatan fungsional guru melalui penyesuaian harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan dan juga dilaksanakan 1 kali atau paling lama 2 tahun setelah
eh, dilaksanakan 1 kali paling lama 2 tahun setelah peraturan menteri ini diundangkan, Bapak Ibu. Nah, yang terakhir Bapak Ibu ini melalui promosi ini. Promosi dalam jabatan fungsional guru dilaksanakan melalui promosi ke dalam jabatan fungsional guru dan kenaikan jenjang jabatan fungsional guru. Syarat perpindahannya tentu sesuai dengan Permen PAN RB nomor 1 tahun 2023, dan syarat tambahannya pengangkatan promosi ini ke dalam jabatan fungsional guru tentu memiliki sertifikat pendidik paling utama, dan pengangkatan dalam jabatan fungsional guru melalui promosi ini untuk kenaikan jabatan harus menyesuaikan persyaratan. Yang pertama, memenuhi angka kredit kumulatif jenjang jabatannya, kemudian mengikuti dan lulus uji kompetensi sesuai standar kompetensi yang disusun oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, dan tentu memiliki predikat kinerja paling rendah baik dalam 1 tahun terakhir dan berijazah paling rendah sarjana atau sarjana terapan atau desa S1 atau D4. Nah, Bapak Ibu, ini ada beberapa slide lagi yang harus disampaikan yang terkait dengan Permen PAN ini. Yang berikutnya adalah pemberhentian dalam jabatan fungsional guru, Bapak Ibu. Nah, pemberhentian dalam jabatan fungsional guru ini, guru diberhentikan apabila yang pertama mengundurkan diri dari jabatan, yang kedua diberhentikan sementara sebagai PNS, menjalani cuti di luar tanggungan negara, menjalani tugas belajar lebih dari 6 bulan, kemudian ditugaskan secara penuh dalam jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana, atau tidak memenuhi persyaratan jabatan fungsional guru. Jadi diberhentikan dengan ada 6 ketentuan ini. Nah, guru yang diberhentikan karena alasan di huruf B sampai dengan huruf E dapat diangkat kembali, Bapak Ibu, sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia kebutuhan di jabatan fungsional guru tersebut. Nah, pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional guru dilakukan dengan menggunakan angka kredit kumulatif terakhir yang dimiliki dalam jenjang jabatannya dan dapat ditambah dari penilaian kinerja bidang tugas guru selama diberhentikan. Guru yang diberhentikan karena ditugaskan dalam jabatan sebagaimana tadi huruf E, Bapak Ibu, dapat disesuaikan pada jenjang sesuai dengan pangkat terakhir pada jabatannya paling singkat 1 tahun setelah diangkat kembali pada jabatan terakhir yang didudukinya, dengan hasil evaluasi kinerja tentu paling rendah predikatnya baik setelah mengikuti dan lulus uji kompetensi apabila tersedia kebutuhan jabatan fungsional, ya. Jadi ini persyarat ketentuannya, dan guru sebagaimana dimaksud pada huruf A dan F tadi itu, Bapak Ibu, harus diperiksa terlebih dahulu dan mendapat izin, ya, dari PIB sebelum ditetapkan pemberhentiannya. Nah, yang ini Bapak Ibu, waktunya. Ya Pak, tinggal 2 menit lagi. Siap. Berikutnya ini Bapak Ibu, pengelolaan kinerja sebetulnya ada di pasal 17, Bapak Ibu, nanti bisa dipelajari di pasal 17 terkait dengan pengelolaan kinerja. Namun ada kondisi khusus, Bapak Ibu. Dalam hal memperoleh ijazah pendidikan formal yang lebih tinggi dan diberi tambahan angka kredit sebesar 20% dari angka kredit kumulatif kenaikan jabatan sesuai dengan jabatan untuk 1 kali penilaian saja, Bapak Ibu. Ini ada kondisi khusus, ya. Nah, dari pengelolaan kinerja ini ada beberapa ketentuan ini. Yang berikutnya Bapak Ibu, ini terkait dengan pengembangan kompetensi, ya. Tentu Bapak Ibu bisa dilihat nanti di pasal 18 ini pengembangan kompetensi, bahwa guru wajib memenuhi standar kompetensi yang disusun oleh instansi pembina, ya, Bapak Ibu. Kemudian guru mengembangkan kompetensi secara berkelanjutan sesuai dengan pemenuhan minimal standar kompetensi dan minat serta kebutuhan pelaksanaan tugas jabatan fungsional dalam sistem pembelajaran terintegrasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nah, ada beberapa hal yang berikutnya yang penting kami sampaikan juga. Di sini kenaikan pangkat di pasal 19, Bapak Ibu nanti bisa dipelajari barangkali di Permen PAN-nya. Kemudian juga tentang organisasi profesi, Bapak Ibu, ada di pasal 21. Dan ini ada 3 paparan terakhir, PPT terakhir yang mungkin perlu sedikit elaborasi, Bapak Ibu. Yang ini terkait dengan penyesuaian jabatan fungsional yang diintegrasikan ke dalam jabatan fungsional guru. Yang tadi ada 3 jabatan fungsional guru yang jabatan fungsional yang diintegrasikan dalam jabatan fungsional guru. Ini yang pertama, pada saat peraturan menteri ini berlaku, Bapak Ibu, pejabat pembina kepegawaian atau PPK melakukan penyesuaian jabatan fungsional dengan ketentuannya, Bapak Ibu, jabatan fungsional guru ahli pertama
untuk PNS yang menduduki jabatan fungsional pamong belajar ahli pertama dan penilai ahli pertama. Lalu jabatan fungsional ahli muda untuk PNS yang menduduki jabatan fungsional pengawas ahli muda, pamong belajar ahli muda dan penilai ahli muda. Jabatan fungsional ahli madya untuk PNS yang memenuhi jabatan fungsional pengawas ahli madya, pamong belajar ahli madya dan penilai ahli madya. Jadi ini penyesuaiannya Bapak Ibu ya, sudah ditentukan bagi pamong belajar, kemudian penilai dan pengawas. 2 tahun sejak peraturan ini diundangkan, jadi masa transisinya 2 tahun. Lalu PPK ini nanti menugaskan guru dengan ketentuannya guru yang sebelumnya memiliki jabatan fungsional pengawas sekolah dan penilai menerima penugasan sebagai pendamping satuan pendidikan ya Bapak Ibu. Yang tadinya pengawas sekolah dan penilai nanti akan diberikan tugas atau ditugaskan sebagai pendamping satuan pendidikan. Guru yang sebelumnya sebagai jabatan pamong belajar, jabatan fungsional pamong belajar akan menerima penugasan sebagai pendidik pada jalur pendidikan non formal. Ya, jadi guru yang sebelumnya menduduki jabatan fungsional pamong belajar, maka penugasannya nanti sebagai pendidik pada jalur pendidikan non formal. Guru yang sebelumnya menduduki jabatan fungsional pengawas sekolah dan jabatan fungsional pamong belajar dan juga penilai wajib memiliki sertifikat pendidik untuk paling lama 2 tahun sejak peraturan menteri ini diundangkan. Jadi masih punya waktu Bapak Ibu 2 tahun dan nanti Ditjen GTK akan bertanggung jawab untuk segera melakukan proses sertifikasi bagi Bapak Ibu pengawas, pamong belajar dan penilai yang belum memiliki sertifikat pendidik. Yang sudah memiliki sertifikat pendidik tentu tidak perlu lagi untuk mengikuti sertifikasi guru. PNS yang menduduki JF pengawas ahli utama dan penilai ahli utama tetap menduduki jabatan tersebut sampai dengan mencapai batas usia 65 tahun atau pemberhentian sesuai dengan ketentuan perundangan tentunya, dan PNS tersebut melaksanakan tugas mengikuti ketentuan PNS yang menduduki jabatan fungsional L utama yang diberikan penugasan sebagai pendamping satuan pendidikan. Jadi yang utama ini ada di penilai dan ada di pengawas, ini diberikan penugasan sebagai pendamping satuan pendidikan. Ya, 2 slide terakhir ini terkait dengan berikutnya terkait dengan angka kredit Bapak Ibu dan juga kebutuhan jabatan fungsional guru. Pada saat peraturan ini mulai berlaku, angka kredit yang telah diperoleh dari jabatan fungsional sebelumnya ditetapkan sebagai angka kredit jabatan fungsional guru sesuai dengan jenjang jabatannya. Jadi langsung bisa disesuaikan ya Bapak Ibu, ditetapkan ya. Kemudian kebutuhan jabatan fungsional pengawas sekolah, jabatan fungsional pamong belajar dan juga penilai yang telah mendapatkan persetujuan menteri ditetapkan sebagai kebutuhan jabatan fungsional guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi kebutuhan yang sudah ditetapkan maka sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini ada satu hal lagi yang terkait dengan guru di bawah pangkat atau golongan penata muda golongan 3A. Nah, Bapak Ibu ini masih ada guru-guru yang ada di dalam golongan ini. Nah, guru tersebut, guru yang dengan pangkat golongan atau ruang di bawah pangkat golongan ruang penata muda yang belum memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan diangkat dan melaksanakan tugas jabatan fungsional guru ahli pertama paling lambat 1 tahun sejak peraturan ini diundangkan. Jadi diberi waktu 1 tahun. Guru tersebut wajib memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan syarat jabatan paling lama 10 tahun sejak peraturan ini diundangkan. Jadi wajib memiliki sertifikat pendidik kalau memang dia kualifikasi pendidikan ya kalau memang dia belum S1. Dalam hal guru tidak memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tadi, guru tersebut diberhentikan dari jabatan fungsionalnya dan tidak diberikan kenaikan pangkat. Ini khusus yang di bawah 3A ya Bapak Ibu. Ini slide terakhir ini yang banyak sekali pertanyaan Bapak Ibu ya. Di slide terakhir nih di ketentuan penutup Bapak Ibu ada di pasal terakhir di pasal 26. Nah, Bapak Ibu nanti bisa dilihat di situ Bapak Ibu ya. Pada saat
ini yang disebutkan di dalam Permenpan tersebut, ini dikutip saja apa adanya Bapak Ibu. Pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari 4 jabatan fungsional tadi itu, guru, pengawas, penilik, pamong belajar, ya Bapak Ibu, ini dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan menteri ini. Jadi peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan ya dari jabatan fungsional yang sebelumnya ini masih dinyatakan berlaku. Yang sebelah kiri. Yang sebelah kanan ini adalah pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, maka peraturan yang terkait dengan peraturan Permenpan nomor 16 untuk guru dan juga penilik dan juga pamong belajar dan peraturan menteri birokrasi nomor 21 tahun 2010 itu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Itu ya Bapak Ibu. Jadi bedakan antara yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Kalau yang sebelah kiri itu adalah peraturan turunannya atau peraturan pelaksanaan dari 4 peraturan tersebut dinyatakan masih tetap berlaku, tetapi Permenpannya, peraturan menterinya sudah digantikan dengan peraturan menteri nomor Permenpan nomor 21. Nah, jadi Bapak Ibu ini yang harus dipahami oleh Bapak Ibu semua, dan mudah-mudahan informasi ini bisa membantu Bapak Ibu untuk memahami seluruh isi dari Permenpan. Jika memang belum, bisa kita diskusikan Bapak Ibu di dalam forum nanti tanya jawab. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan terkait dengan isi dari Permenpan RB nomor 21 tahun 2024 tentang jabatan fungsional guru.